Indonesia sudah tidak menjual lagi kendaraan motor atau mobil. Ini masih dipegang kuasanya atau investasinya adalah dari Cina. Mereka tidak suka dengan kebijakan Presiden Joko Widodo. Hai, saya Reksi Satria, saya seorang guru, dan ini suara saya. Motor listrik sedang ramai diperbincangkan di masyarakat dan juga di kalangan pemerintah. Kalian masih ingat kegiatan G20 atau G20 di Indonesia? Ya, kegiatan itu dilaksanakan di Bali. Lantas, apa pengaruhnya terhadap motor listrik? Pemerintah Indonesia menyiapkan mobil listrik untuk petinggi-petinggi negara. Dan juga sekarang, pemerintah Indonesia sedang mengkampanyekan penggunaan motor listrik dan juga motor listrik di masyarakat. Kenapa sih motor listrik itu penting? Sekarang, kalian masih menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak atau BBM, entah itu motor atau mobil. Kendaraan BBM ini tentunya akan menghasilkan gas buangan atau emisi, dan nantinya akan berdampak pada pelubangan ozon. Ketika ozon berlubang, nantinya tentu ada pemanasan global, dan ini sangat tidak ramah lingkungan. Di Eropa sendiri sudah ditetapkan pada tahun 2035, mereka akan menerapkan zero emission atau nol emisi karbon, yaitu mereka melarang penjualan kendaraan yang berbahan bakar minyak. Sedangkan untuk di Indonesia baru akan diterapkan tahun 2040. Artinya, pada tahun 2040 nanti, Indonesia sudah tidak menjual lagi kendaraan motor atau mobil yang masih menggunakan BBM. Dan diharapkan pada tahun 2050 nanti, 50% kendaraan yang beredar di Indonesia sudah menggunakan listrik. Dan pada 2060, Indonesia memiliki misi sama halnya dengan di Eropa, yaitu nol emisi karbon pada tahun 2060. Ini juga didukung dengan adanya Inpres nomor 7 tahun 2020 yang berisi tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Lalu, apa peran penting Indonesia dengan motor listrik ini, dan Indonesia bisa apa dengan banyaknya motor listrik di Eropa atau juga di Indonesia? Nah, kita balik terlebih dahulu ke motor listrik. Motor listrik ini menggunakan bahan baku atau tenaganya dari baterai. Sedangkan baterai ini, kita tahu semua ya, baterai ini bahan bakunya salah satunya adalah nikel. Nah, kalian tahu Indonesia adalah pemilik cadangan terbesar nikel di dunia, nomor 1 ya, dengan 52% cadangannya. Tentunya Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dan sangat besar sekali mengendalikan pasar nikel yang ada di dunia. Nah, pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo sudah melarang untuk penjualan biji mentah nikel ke luar. Jadi pelarangan ini ditujukan agar Indonesia bisa mengolah biji nikel tersebut menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang kemudian bisa dijual, sehingga tidak hanya bahan mentah saja. Ketika nanti sudah menjadi bahan jadi atau setengah jadi dalam bentuk baterai misalnya, tentunya memiliki nilai jual yang sangat tinggi, dan ini akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun sayangnya pada tahun 2021, Uni Eropa melalui World Trade Organization melakukan gugatan. Mereka tidak suka dengan kebijakan Presiden Joko Widodo. Mereka tidak suka kalau Indonesia menerapkan pelarangan ekspor. Nah, ini kan bermasalah ya. Ini kan nikel punya kita sendiri. Kenapa mereka yang melarang-larang kita? Seharusnya kan kita berdaulat. Berdaulat untuk mengolah nikel sendiri, menjual, itu kan kebebasan kita. Tapi mereka sudah mengganggu urusan rumah tangga pemerintah Republik Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, sayangnya ketika Uni Eropa melakukan gugatan ke World Trade Organization, itu mereka dimenangkan, artinya Indonesia kalah, dan Indonesia harus menjual biji nikel ini ke Uni Eropa. Jadi harus, tidak boleh ada larangan lagi. Ini seakan-akan kita dimonopoli ya. Ini kan barang kita, tapi kenapa kita harus dipaksa menjual? Padahal kita inginnya tuh mengolah dulu, menjadi bahan setengah jadi, atau bahan jadi misalnya baterai, baru dijual. Nah, inilah salah satu sifat atau dari negara maju ya. Jadi negara maju ini kadang senang kalau negara berkembang ini tidak maju, dan mereka akan terus seperti itu. Jadi kita ditekan terus oleh Uni Eropa. Nah, tapi pemerintah melalui Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani menerapkan pajak ekspor yang tinggi.
ini bertujuan untuk melindungi ekspor nikel kita, supaya kita juga tidak hanya menjual barang-barang yang murah, kemudian nanti ketika mereka mengolah di Uni Eropa, mereka jual ke kita. Kan kita yang rugi ya, kita jual murah, kemudian kita beli dengan harga yang mahal. Itu sangat rugi sekali, dan karena itu Presiden dan juga Ibu Menteri Sri Mulyani menerapkan pajak ekspor yang tinggi untuk melindungi biji nikel kita. Nah, seperti yang kita tahu, di Indonesia ini sudah ada sekitar 23 smelter atau semacam pabrik tambang, gampangnya bahasa sederhananya pabrik tambang atau tambang, tempat penambangan. Dan mayoritas ini masih dipegang kuasanya atau investasinya adalah dari Cina. Dan sekitar 21 smelter itu masih memproduksi biji nikel diubah menjadi baja tahan karat, belum diperuntukkan untuk baterai. Nah, ini mengingat 70% pemanfaatan nikel di dunia itu masih digunakan untuk baja tahan karat. Tapi diprediksi di masa yang akan datang, nikel ini akan dimanfaatkan untuk baterai sekitar 30%. Artinya akan ada transisi nih. Dari yang tadinya 70% baja tahan karat akan beralih menjadi 30%-nya untuk baterai. Nah, sayangnya kenapa dari 23 smelter itu masih dikuasai asing? Apakah pemerintah kita tidak mampu? Atau pemerintah kita tidak sanggup dalam segi ekonominya, investasinya, atau teknologinya? Atau SDM kita sebenarnya tidak mampu? Ini yang jadi pertanyaan kita semua. Nah, untuk mengamankan nikel, cadangan nikel yang ada di Indonesia ini, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama. Kerjasamanya dengan siapa? Kalian tahu Elon Musk? Ya, Elon Musk adalah pemilik perusahaan SpaceX dan juga Tesla, itu salah satunya. SpaceX adalah di bidang luar angkasa dan Tesla adalah bergerak di bidang mobil listrik atau kendaraan listrik yang sudah sangat terkenal. Yang mungkin bisa dibilang promotornya mobil listrik di dunia ya. Nah, pemerintah sudah 2 kali mengunjungi perusahaannya Elon Musk. Yang pertama dilakukan oleh Bapak Luhut untuk bekerja sama tentang investasi yang akan dilakukan di Indonesia. Kemudian yang kedua dilakukan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Di sini untuk membicarakan lebih lanjut mengenai kerjasama pendirian pabrik baterai motor listrik di Indonesia. Karena sebelumnya ada isu nih bahwa Elon Musk ini ingin mendirikan di Indonesia, tapi melihat tidak kondusif antara di pemerintahan ataupun juga di swastanya, sehingga Elon Musk memilih untuk menaruhnya di India pabrik ini. Nah, kalau lepas ke India, ini adalah kesalahan atau kerugian besar bagi Indonesia karena kita ini pemilik cadangan nikel terbesar. Nah, oleh karena itu, langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah sangat tepat untuk langsung menghubungi dan bekerja sama. Dan sepertinya sih ada angin segar ya. Jadi sepertinya kerjasama ini akan berlangsung. Tentunya Elon Musk akan berinvestasi di Indonesia. Nah, selain keuntungan itu, tentunya nanti akan berdampak pada sentimen positif di bursa saham. Jika kalian mengikuti saham, pasti kalian sudah tahu nih, yang suka trading atau yang suka jual beli saham atau yang nge-keep dalam waktu lama, kalian pasti sudah kenal beberapa saham pengolah nikel. Pasti sudah tahu perusahaan saham yang salah satunya adalah Aneka Tambang atau sering disingkat sebagai Antam. Itu salah satu perusahaan yang mengolah nikel di Indonesia. Ada nggak perusahaan lain? Ada. Misalnya ada dengan kode ya, ini di bursa saham ya, kodenya adalah TINS atau TINS, kemudian ada INCO, INCO, dan kemudian ada NICL. Beberapa contoh ini tadi adalah perusahaan yang bergerak melakukan pengolahan nikel. Jadi perusahaan-perusahaan ini tentunya akan mendapatkan sentimen positif. Wah, kabar baik nih, Elon Musk mau berinvestasi di Indonesia. Nah, kabar baiknya bagi kita apa nih? Kalau kita selaku masyarakat yang misalnya juga pemilik saham, tentunya kemungkinan besar sentimen positif ini akan menaikkan nilai saham mereka. Per lotnya tentu akan naik, dan ini sudah terjadi. Di NICL ini sudah mengalami kenaikan dari mungkin 1 tahun terakhir ini dia sudah mengalami kenaikan. Antam juga, kemudian yang lain juga akan segera menyusul. Ini kemungkinan besar akan berdampak positif di bursa saham terutama di bidang nikel. Nah, kemudian apa yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat? Tadi kan pemerintah untuk mengamankan cadangan, kas, devisa, ekonomi. Nah, sekarang apa sih yang dilakukan? Oke, misalnya pabrik sudah ada, baterai sudah ada, motor listrik sudah ada. Tapi kalau minat masyarakat tidak mau membeli, buat apa beli motor listrik? Itu kan sama aja ya. Jadi hanya ada produsen tapi tidak ada konsumen. Nah, pemerintah juga melakukan langkah yaitu memberikan subsidi untuk kendaraan listrik. Untuk kendaraan motor
pemerintah akan memberikan subsidi 6,5 juta dan untuk mobil listrik akan disubsidi sekitar 80 juta. Ini tentu sangat menjadi angin segar bagi masyarakat. Seperti yang kita tahu kalau kita misalnya membeli kendaraan dengan BBM ya, mungkin masih di sekitaran 20-an. Dan andai kita membeli kendaraan listrik di harga yang sama 20 juta, kita akan mendapatkan potongan atau subsidi 6,5 juta. Tentunya tidak semua kendaraan listrik bisa disubsidi. Hanya ada kendaraan tertentu yang memenuhi syarat dari pemerintah. Dan kemarin sudah dirilis beberapa merek. Salah satunya adalah Gesit, ada Celis, ada Volta, dan ada Unifly. Dari keempat ini, yang paling terjangkau adalah merek Unifly. Mungkin kalian masih asing ya. Unifly ini di pasaran seharga kurang lebih 10 juta. Mungkin beda daerah, beda harga ya. Nah bayangkan, 10 juta mendapatkan subsidi 6,5 juta. Kita hanya perlu membayar 3,5 juta, sudah mendapatkan motor listrik. Namun, syarat dan ketentuannya seperti apa sedang digali lagi oleh pemerintah, diperdalam supaya tepat sasaran. Tapi, beberapa merek ini tadi sudah kemungkinan besar bisa mendapatkan subsidi. Nah, tapi menurut saya pribadi ya, sebelum mensubsidi motor, alangkah baiknya kita atau pemerintah membangun infrastruktur yang menunjang kendaraan listrik ini. Pernah kalian bayangkan nggak? Di Indonesia kan ada tradisi namanya mudik ya. Misal nih, seluruh masyarakat sudah menggunakan mobil listrik atau motor listrik semuanya. Dari daerah barat ke timur. Tentunya nanti akan ada penumpukan, bukan lagi pengisian bensin, tapi pengisian baterai atau pergantian baterai. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah tempat pengisian baterai dan penggantian baterai ini sudah merata di Indonesia? Menurut saya, ini masih belum. Dan yang jelas adalah, masa depan bumi ada di tangan kalian. Kalian akan pilih yang mana? Listrik atau BBM?